Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikopin TV dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Amin. lagi pada acara podcast di Ikopin TV bersama saya Noviana Indriani, mahasiswi Ikopin University yang akan memandu acara podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu Bapak Kiai Abdul Rozak dari Pondok Pesantren Darul Marifah Damar, Sumedang. Ya, Apa kabar Bapak? alhamdulillah baik. Katanya Alhamdulillah. baik ya. Alhamdulillah baik, Yang Kak. pemirsa juga semua dalam keadaan baik. Amin ya amin ya rabbal alamin. Ya, Semoga juga pemirsa juga keadaan baik ya, sehingga menontonnya dengan enak gitu ya. enak. Karena pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang informatif tentunya Pak, yaitu tentang ekonomi dalam Islam. Nah, begini Pak, sejauh yang saya tahu, Ya, dalam Islam ini kita harus menjaga dan juga menyeimbangkan hablum minallah dan juga hablum minannas. hmm, Di mana hubungan antara manusia dengan Allah dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. ya, ya. Nah, Pak, dalam konsep hablum minanas itu tuh dalam sehari-hari hubungan sesama manusia itu tidak jauh, Pak, dari konsep perilaku ekonomi. Ya, Dan ini membawa kita untuk membahas mengenai ekonomi Islam. Jadi, ya, boleh tahu nih, Pak, perspektif hmm, ekonomi Islam menurut Bapak. ya. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu memang kita tidak pernah lepas dari pergulatan yang namanya ekonomi ya. Betul, betul, Pak. Dan ekonomi yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam, Iya. yaitu mestinya ekonomi yang tidak melanggar tentang syariat Islam itu sendiri. Itu sudah ekonomi Islam sebetulnya. Ya, dan bahkan saya katakan dari awal, dari dulu pernah kami sampaikan, ekonomi Indonesia ini sebetulnya sudah punya basis Islam. Nah, kemudian ada penyimpangan di sana. Itu sebetulnya bukan ekonominya yang menyimpang, tetapi sistem dan cara itulah. Ya, penyimpangan itu yang harus diperbaiki. Ya, contohnya begini. Kalau orang sudah bicara tentang untung dan rugi, biasanya mereka takut sekali bicara tentang riba. Ya. Padahal riba itu tidak hanya terbentuk dari sistem transaksi, Ya. bisa terbentuk dari mana saja. Karena nilai tambah itu dari waktu juga bisa menjadi riba. Jadi tidak hanya orang ketika jual beli. Sehingga takut jamaah juga sering nanya, Pak, kalau saya minjamkan uang 100.000, kemudian saya minta kembali menjadi 150, itu ada ribanya apa tidak? Ya jawabannya bisa riba, bisa tidak. Tergantung bagaimana cara kita mentasarufkan uang tersebut. Karena uang itu kan hanya sebuah sarana kan. Ya, maka sarana atau jangan dijadikan tujuan. Jadi kalau teteh jual barang, misalkan teteh punya uang 100.000 ini, saya pengen Pak uang 100.000 ini menjadi 200.000 atau 150 begitu ya. Saya kebetulan punya teman Pak yang saya ya, temennya misalkan namanya Yanti. Yanti ini butuh sandal Pak. Ya sudah, ngomong sama Yanti aja. Yan katanya butuh sandal. Iya. Yan kamu pilih sandal saya yang bayarnya. Tapi dengan perjanjian saya punya duit 100 dan saya pengen 100 saya ini menjadi lebih. Yanti sepakat, ya sudahlah pokoknya saya beliin sandal, saya minjem sama kamu bukan duit tapi pinjam sandal. Saya bayarlah 150, bagaimana kesepakatan saja. Jadi ada selisih 50.000 kan. Nah, ketika yang Anda jual kepada Yanti itu adalah sandal, maka itu halal. Ya. Tapi kalau ketika ada jual Yanti butuh uang, iya butuh saya kasih, tapi ya itu ada sudah menggunakan mata rupiah ini untuk jual beli. Ya, transaksinya dengan rupiah. Maka ditasarufkan menjadi barang. Itu boleh, ya. Nah, bagaimana masalah khiyarnya, batas waktunya, transaksi dengan waktu ya, bagaimana kesepakatan? Apakah 100.000 itu dibayar 10 bulan, atau dibayar cash tunai, atau dibayar itu bagaimana kesepakatan? Ini contohnya begitu ya. Ini kan tidak lepas daripada ekonomi yang Islami tadi. Nah, sebagian orang takut dengan yang namanya keuntungan kan. Keuntungan itu kan bahasa konvensional. Kalau bahasa perbankan namanya bunga, kan begitu. Ya, bunga di dalam perbankan itulah untung. Tapi namun cek orang sudah mah tepan bati lain. Bati ya istilahnya. Kalau bahasa Jawa ini bati lah.
untung. Nah, ya keuntungan itu yang bisa kita gunakan untuk menggulirkan uang 100.000 ini menjadi mempunyai nilai manfaat yang lebih. Bermanfaat untuk Yanti, juga bermanfaat untuk saya. Nanti kalau sudah punya ini, nanti saya gulirkan lagi. Nanti kan orang bisa minjem bukan Yanti saja. Ternyata yang namanya, siapa ini namanya? Femi juga pinjam. Alhamdulillah ini yang uang 100 kemarin dari Yanti ini sudah mulai berkembang ini. Jadi saya punya bertambah modal jadi 200. Saya pinjam juga dong 100. Akhirnya kan kita banyak membantu orang. Nah, cuman memang dasar yang kita pahami awal adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Ya, ketika kita mengatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba, itu yang halal itu jual beli, yang haramnya riba. Jangan dipangkas jual belinya, jangan disalahkan jual belinya, tapi caranya adalah perbaiki supaya sistem riba ini bisa kita tinggalkan dan kita menggunakan cara yang Islami. Itu mungkin pemahaman sekilas tentang ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam ini memang dekat sekali dengan kita ya Pak Dan ya. iyalah yang namanya kita kan ngisi pulsa aja udah transaksi. Iya, betul. Itu ekonomi kan? Yeah. Ekonomi ini kan yang bisa menghidupkan nilai tertentu kan. Yeah. Ya, naik angkut, bangun tidur, minum kopi dapat dari mana? Minum air putih dapat dari mana? Beli itu udah transaksi. Nah, seperti itu. Kalau itu transaksi benar ini riba apa tidak ya nanti kita nggak, apa sih yang halal masuk ke tubuh kita ini? 100%. Ketika saya tanya sama guru saya, yang halal itu begini caranya, kamu bangun, ada hujan, kemudian kamu celangap di tengah sawah, itu yang satu-satunya halal. Yang halalan thayyiban barangkali. Sisanya wallahu alam. Makanya yang penting kita hati-hati saja. Jangan menyengaja untuk melakukan hal yang riba. Nah, kalau ada yang riba, kita perbaiki supaya kita tinggalkan pelan-pelan. Bagaimana caranya itu tadi? Kalau pengen mentasawufkan uang sedikit, kita tidak menjual uang, tapi kita menjual barang. Ya, betul, Masya Allah, betul sekali ya. Oh, itu kalau masuk di dalam koperasi, Masya Allah. Masya Allah, ya nih, menyinggung tentang koperasi nih Pak, berarti sekarang karena tadi udah bahas bagaimana konsep jual beli dalam Islam itu ya Pak ya. Sekarang kita menyinggung nih Pak ke badan usaha sendiri di ekonomi itu ada yang namanya koperasi Pak. Gitu. Jadi pengen nanya nih Pak, menurut Bapak sendiri koperasi ini udah sesuai belum Pak dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Koperasi ini yang saya pahami dari apa yang saya pernah baca dari buku-buku yang pernah diterbitkan atau pernah ditulis atau pernah dipraktekkan oleh Pak Hatta dan juga Ustaz Syahrir tentang bagaimana koperasi ini sebetulnya sedang menjalankan sistem transaksi ekonomi Islam. Itu di koperasi. Ya, karena satu asasnya juga memang tidak jauh beda untuk kemaslahatan kebersamaan, gotong royong, ya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemarin kita pernah sampaikan di dalam sebuah pertemuan kan, halal bihalal itu bisa menghidupkan nilai Islami, walaupun halal bihalal itu tidak ada di negara Islam. Apa di dalamnya? Ada ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah inilah yang bisa menyatukan kita, nilai gotong royong, kebersamaan, ya, berjamaah. Koperasi itu selamanya begitu. Selamanya begitu. Nah, kalau sudah terjadi itu prinsipnya sama, landasannya sama, ya, maka kita mestinya bisa mendapatkan satu tujuan yang sama. Jika itu sudah diterapkan di dalam sebuah organisasi perekonomian, itu sudah syariah itu. Adapun nanti ada penyimpangan-penyimpangan, itu kan bukan koperasinya. Sistem teknisnya saja di lapangan yang harus diperbaiki. Ya, jadi nilai ketorongnya ada, saling memiliki ada, loyalitas individualisme ada terhadap koperasi itu, maka sudah syariah, sudah halalan thayyiban. Tinggal menggerakkan saja apa yang akan menjadi produk dalam koperasi itu untuk kita bisa menjualnya. Begitu. Apakah bergerak di bidang jasa, apa produk atau apa saja. Tapi kalau koperasinya koperasi keuangan, misalkan simpan pinjam uang, nah ini harus kita siasati bagaimana ini supaya kita bisa menggunakan koperasi ini tidak sekedar mengambil keuntungan, tapi bisa bermuara kepada landasan ekonomi syariah yang benar. Nah, gimana lah disiasatilah supaya tidak hanya mengeluarkan dan menjual belikan uang. Nah, yang seperti begitu memang tidak dibenarkan di dalam sistem ekonomi kita.
Betul Pak, karena memang hal paling fundamental di koperasi yaitu dinilai koperasi adalah gotong royong yang Hmm. sejalan dengan ekonomi Islam itu sendiri ya Pak. Hmm. Jadi Hmm. memang kalau secara tidak langsung koperasi itu adalah ekonomi Islam itu Ekonomi sendiri ya Pak? dasar, Iya, sudah Islami. iya betul. Satu-satunya yang Islami salah satu koperasi. Makanya saya berharap Indonesia ini nanti kalau orang sudah memiliki pemahaman koperasi yang sama, ya ekonomi koperasi harusnya menjadi sokok guru bangsa Iya, Indonesia. Karena Indonesia ini sangat cocok dengan koperasi, iya, sangat cocok karena masyarakatnya tidak hanya masyarakat yang apa ya, yang memang banyak sekali daerah-daerah, tapi ada nilai gotong royong, kebersamaan, iya, masyarakat yang memang saling tahu, tolong menolong itu cocok Indonesia ini dengan koperasi. Dan saya yakin suatu hari nanti ekonomi berbasis apa namanya koperasi di Indonesia ini insya Allah akan bangkit kalau kita punya cita-cita dan misi yang sama. insya Allah. Approve berarti ya Pak ya, koperasi untuk Sepakat. Terus Indonesia. koperasi itu best. Sepakat. Saya berharap di sini ada sebuah universitas ya sekarang ya, Iya betul Pak. Universitas Koperasi Indonesia ya. Iya betul Pak Amri. Saya berharap bisa memiliki alumni yang memiliki militansi pemahaman terhadap koperasi sehingga ketika dia lulus itu dia pengen punya cita-cita saya harus menghidupkan koperasi. Nah itu insya Allah luar biasa lah ya. Dan dia menjadi aktivis di tengah-tengah masyarakat yang dia pikirkan adalah bagaimana menghidupkan ekonomi dengan koperasi. Kalau itu terjadi, 2-3 periode kemudian alumni jalan, ekonomi akan besar dengan berbasis koperasi. Ya betul ya Pak ya. KPRI Kopin aja sekarang. Iya. Ya karena alhamdulillah ya di Indonesia sendiri kita memiliki kampus yang berbasis koperasi ya Pak ya, Ya, yang dapat mendukung jalannya koperasi di Indonesia iya. seperti itu. Mestinya, saya potong, mestinya dihidupkan lah universitasnya. Ya, Jadi tidak lagi institut, tapi universitas. Karena supaya lebih kompleks dan lebih besar kan cakupannya. ya, betul. Universitas Ikopin, Iya, Ecopin University, University, Universitas Koperasi Koperasi Indonesia, Indonesia. betul Pak. Kita akhirnya tiba pada pertanyaan terakhir nih Apa Pak, itu? itu tentang koperasi lagi. Jadi bagaimana sih Pak koperasi ini tuh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam gitu Pak. Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak. Ya bukan hanya boleh, harus. Ya, Koperasi itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan didirikannya koperasi itu kan memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya baik anggota atau luar anggota kan begitu. ya. Ya, itu tadi dulu saya cerita ya. Zaman Pak Hatta dulu itu beliau menggerakkan koperasi tahun 30-an. Itu beliau beli produk rempah-rempah ya pokoknya begitu. Yang turun dari kapal itu langsung dibeli oleh koperasi. Dari koperasi kemudian dijual kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mendapatkan apa namanya nilai penilai barang yang harganya tidak terlalu mahal karena ada di pangkas tadi. Nah, itu salah satu peran koperasi. Apa yang akan dijual? Kan koperasi harus punya produk ya. Nah, apa yang akan dijual? Jika pengen menjual produk, maka pastikan produk yang kita dapat itu bersumber dari yang apa itu ya, yang bisa diakses dengan kita berani berkompetisi dengan pasar di umum. Nah, kemudian kita jual kepada anggota, sehingga anggota mendapatkannya itu dengan harga yang sangat murah. Itu cara meningkatkan kesejahteraan. Atau setidak-tidaknya koperasinya ini bisa bermain di alam maya. Saya punya impian, andai saya punya koperasi besar, ya berani berkompetisi ya atas nama koperasi untuk membelilah saham-saham yang ada di pasar sekarang banyak dijual. Nah itu kita bermain di situ tidak jadi masalah. Nah, kita berdayakan apa namanya modal yang ada dari koperasi anggota oleh anggota dan anggota ini nanti kita bisa berbagi sisa hasil usahanya dengan maksimal. Ya, sekarang kan banyak sekali yang dijual bebas, sahamnya berapa nilainya, berapa. Bermainlah. Jadi saya berharap koperasi itu nanti seperti pemain-pemain apa yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Cina begitulah ya, bisa menjadi sebuah daksia yang luar biasa itu. Harus itu. Dia bisa berani berkompetisi dengan para pemegang modal dengan membeli saham. Beli sah, misalkan apa saham produk kita beli sekian bertahap. Kalau sudah besar dananya kan siapa tahu
kita bisa mengakuisisi itu. Ya. Dari mana? Dari koperasi. Artinya ini bersumber dari koperasi. Jadi kalau sampean nanya, bisa nggak koperasi ini mensejahterakan anggota? Sangat bisa. Ya. Kalau tidak dari produk, maka kita ambil dari keuntungan penjualan atau keuntungan dari investasi kita terhadap produk. Jadi yang kita berikan adalah apa itu namanya sisa hasil usaha, perhitungannya. Begitu. Banyaklah sebetulnya ya di era digital ini, Ya, di era Neng ini ya. Iya. Masya Allah, ini koperasi ini harus memiliki visi yang sangat luar biasa. Apa sih yang terjadi uang di dalam dunia internet? Iya, betul banget, Pak. Cuman kreativitas kita aja belum muncul. Kita ngomong-ngomong begini ya, kalau situ pinter kan ini aja bisa jadi uang. Ya kan? Ya itulah artinya kalau kita pintar mensiasati itu dengan menggunakan basis ekonomi Islam, ya, insya Allah nggak akan melenceng. Ekonomi akan menjadi syariah, menjadi besar, koperasi pun bisa menjadi besar. Cari peluang yang bisa menghidupkan ekonomi. Salah satunya dengan cara koperasi. Di mana caranya? Tadi sih kisi-kisi ya. Saya punya kisi-kisi tadi itu gambarannya. Ya. Monggo. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali informasi ya Pak. Jadi memang koperasi ini memiliki peran penting di Indonesia. Dan itu pun sejalan dengan ekonomi Islam itu sendiri ya Pak. Ada dalam nilai koperasi ada gotong royong yang sejalan dengan ekonomi Islam ya Pak. Yeah. Nah, ngomong-ngomong tentang koperasi tadi, kebetulan memang kami dari Universitas Koperasi Indonesia, ya, jadi kampus kami alhamdulillah merupakan kampus yang tepat ya Pak, kalau memang mau mempelajari mengenai ekonomi Islam yang terkhusus pada koperasi, dan memang kami juga kebetulan ada jurusan ekonomi syariah Pak, begitu. Jadi alhamdulillah mungkin untuk teman-teman calon mahasiswa gitu ya Pak. Karena sebetulnya gini, institut atau universitas koperasi ini memiliki produk. Apa produknya? Ya ini koperasi. Artinya kalau orang mau kuliah itu sebetulnya orientasinya sudah ada. Orientasinya sudah ada. Dibandingkan dengan kita masuk sebuah kampus yang kita juga samar-samar nanti kalau saya keluar jadi apa. Ini repot. Kalau koperasi sebetulnya enggak. Kalau Ikopin itu sudah punya produk, tinggal kita berdayakan saja supaya alumni ini bisa menggunakan secara optimal agar dia nanti kalau keluar dari Universitas Ikopin itu menjadi orang-orang yang punya setidak-tidaknya entrepreneurship yang luar biasa, tidak hanya menjadi wirausaha atau pengusaha, tapi andai dia masuk di dalam sistem birokrasi, pun dia memiliki visi misi yang luar biasa. Itu, jadi baguslah. Saya berharap memang generasi berikutnya ini banyak sekali menimba ilmu di Ikopin. Amin, amin Pak. Amin. Ya, karena ini universitas yang memiliki produk. Dibandingkan dengan kita masuk di universitas apa itu kan bingung. Ya, ini sudah punya produk di Ikopin ini. Nah, produknya salah satunya adalah tadi itu ya koperasi. Nah, nilai koperasi dari produk situlah kita tadi memiliki entrepreneurship, wirausaha, jiwa kemandirian. Itu yang sulit didapatkan di kampus-kampus yang lain. Ya, keberanian Teteh untuk mencari saya, ini mudah-mudahan timbul dari entrepreneurship. Iya, terima kasih. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat menginspirasi ya Pak. Harapannya memang penonton akan mendapat ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita bahas hari ini mengenai koperasi, ekonomi Islam, bagaimana keduanya saling berhubungan ya Pak ya, ada kaitannya seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja Pak untuk podcast pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Abdul Razak dari Pondok Pesantren Darul Marifah Damar Sumedang atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Barakallah, amin. Teteh juga sehat ya. Terima kasih segala untuk saudaraku sekalian yang mengikuti acara ini. Ya, semoga sehat semua, berkecukupan dan Allah memberikan kesejahteraan untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga kepada pemirsa Sobat Ikopin TV telah menyaksikan podcast pada hari ini yang membahas tentang ekonomi dalam Islam. Saya Noviana Indriani sebagai host podcast pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.